Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita menyaksikan bersama press release daripada Partai Kedaulatan Rakyat. Di hadapan saya sudah ada Ketua Umum Bapak Tuntas Subagio SMMM dan didampingi oleh Sekjen Bapak Sigit Prawansa SPD. Biar lebih ringkas dan lebih cepat untuk diketahui oleh masyarakat, saya persilakan Pak Sekjen untuk menyampaikan siaran pers tentang perkembangan daripada Partai Kedaulatan Rakyat sampai dengan saat ini. Saya persilakan waktunya, Pak. Ya, terima kasih. Kesiapan Partai Kedaulatan Rakyat dan pelanggaran etik penyelenggara pemilu jelang pemilu 2024. Menjelang pemilu 2024, dari sejumlah partai politik baru, beberapa di antaranya sudah memperoleh status sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satunya adalah Partai Kedaulatan Rakyat. PKR yang merupakan perubahan dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama atau PKNU dinilai memenuhi syarat dan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga, serta pergantian kepengurusan partai politik. PKR didirikan tanggal 28 Oktober 2021 di Solo, Jawa Tengah oleh Tuntas Subagio, berawal dengan berdirinya Yayasan Surya Nuswantara Winwatikta pada 15 Desember 2014 yang memiliki kepengurusan di seluruh Indonesia. Tidak heran, meski sebagai partai baru, secara faktual PKR mampu memenuhi sejumlah persyaratan sebagai peserta pemilu yang diatur oleh Undang-Undang Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni status badan hukum memiliki kepengurusan dan kantor di 34 provinsi, 70% kabupaten kota, dan 50% kecamatan, serta keanggotaan minimal 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk yang dibuktikan dengan kartu anggota. Adapun kepengurusan PKR di tingkat nasional DPP, di tingkat provinsi DPW ada 34, di tingkat kabupaten kota atau kota DPD ada 434, di tingkat kecamatan atau DPC ada 3.599, serta keanggotaan lebih dari 270.000 anggota yang dibuktikan dengan kartu anggota. Pada tahapan pemilu 2024 yang dimulai pada 14 Juni 2022, partai politik baru harus melewati jalan terjal dan penuh tantangan. Tahapan pendaftaran, PKR sudah mampu melewati tantangan pertama, yakni memperoleh status sebagai badan hukum dari Kemenkumham RI dan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur undang-undang. Namun kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran PKR secara fisik berupa soft copy dalam 38 flash disk yang terangkum dalam satu eksternal hard disk dan fotokopi dikesampingkan oleh KPU RI maupun Bawaslu RI saat sidang adjudikasi, karena baik KPU RI maupun Bawaslu RI lebih berpedoman pada sistem informasi partai politik atau yang kita kenal dengan SIPOL sebagai dasar untuk menentukan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran. Padahal penggunaan aplikasi SIPOL hanya sebagai alat bantu dan bukan satu-satunya sarana untuk memasukkan dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 sebagaimana pasal 1 ayat 24 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Persoalan lain, surat resmi dilayangkan PKR tidak mendapat tanggapan dari KPU RI. Sikap KPU RI dan Bawaslu RI tersebut telah melanggar prinsip profesionalitas dan kepastian hukum. Guna menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, PKR berupaya memperjuangkan hak politiknya
untuk memperbaiki kinerja lembaga demokrasi, khususnya penyelenggara pemilu. Sebab penyelenggara pemilu tidak hanya harus peka terhadap hukum, tetapi harus memiliki kepekaan terhadap etika, sebagaimana diatur pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Oleh karenanya, PKR melaporkan Bawaslu RI dan KPU RI kepada DKPP RI atas dugaan pelanggar etika dalam profesionalitas dan kepastian hukum. Terlebih, pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dengan tujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis, sehingga pelaksanaan pemilu 2024 harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pemilu yang bermartabat diawali dari penyelenggara pemilu yang bermartabat. Jika tahapan pendaftaran yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilu 2024 bermasalah, maka tahapan pemilu selanjutnya juga akan bermasalah. Sisi lain, menghadapi berbagai kemungkinan terburuk, PKR sejauh ini juga sudah melakukan pemetaan arah koalisi serta gerakan rakyat merebut kedaulatan pada pemilu 2024 melalui intensitas pertemuan dengan sejumlah partai diharapkan bisa menemukan potensi kesamaan platform dan agenda gerakan pemilu 2024 sehingga tidak semata-mata pada kepentingan pragmatis, tapi lebih pada kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan, membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan perwujudan rasa cinta tanah air. Terima kasih. Demikian pernyataan resmi dari Partai Kedaulatan Rakyat yang disampaikan oleh Bapak Sekjen, Bapak Sigit Pramoso SPD, didampingi oleh Ketua Umum. Semoga pernyataan sikap ini atau rilis ini menjadi penyemangat buat anggota, simpatisan, pendukung maupun pengurus bahwa sampai saat ini kepengurusan khususnya di pusat masih tetap berjuang untuk tetap meyakini bahwa partai ini pasti akan lolos menjadi partai politik peserta pemilu di tahun 2024. Demikian siaran pers resmi dari Partai Kedaulatan Rakyat. Terima kasih. Sama-sama. Sekian Pak Ketua Umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.